Selamat berjumpa kembali bagi anak-anak kami sekalian. Kita lanjutkan pembelajaran minggu lalu dalam materi yang baru, yaitu mempersiapkan administrasi usaha. Kalau pada pertemuan sebelumnya kamu sudah mempelajari tentang pengertian administrasi usaha, ciri-ciri administrasi usaha, unsur-unsur administrasi usaha, fungsi administrasi usaha, dan tujuan administrasi usaha. Ya, pada pertemuan minggu lalu ini sudah kamu pelajari. Sekarang kita lanjutkan pada masih dalam mempersiapkan administrasi usaha dengan materi yang baru mengenai yang pertama surat izin usaha perdagangan, yang kedua surat izin tempat usaha, dan yang ketiga nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang keempat tanda daftar perusahaan, dan yang kelima surat-surat niaga. Nah, inilah hal-hal yang akan kamu pelajari pada pertemuan hari ini dalam materi mempersiapkan administrasi usaha. Dan materi ini bisa kamu buka pada buku paket yang ada pada kalian, yaitu mengenai materi pembelajaran bab 3 halaman 51 sampai dengan halaman 65 65. Nah, ini. Jadi di sini sudah dibahas, nanti di bukumu boleh kamu buka bukumu buku produk kreatif dan kewirausahaan halaman 51. Halaman 52 halaman 51 dia hanya judulnya mempersiapkan mulai materinya halaman 52. Nah, di sini akan dibahas mengenai yang pertama surat izin usaha perdagangan Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh Nah, pertama kalian harus mengerti tentang apa itu perizinan usaha terutama yang berhubungan dengan dagang. Ada yang disebut dengan perizinan usaha dagang. Perizinan usaha dagang adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menertibkan usaha perdagangan. Kemudian perizinan usaha itu sendiri adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang, dalam hal ini pemerintah, atas penyelenggaraan kegiatan usaha oleh perusahaan yang bersangkutan. Jadi sebelum suatu usaha dibuka ataupun dijalankan, maka terlebih dahulu harus disiapkan administrasi usahanya. Nah, disinilah materi pembelajaran kita dalam mempersiapkan administrasi usaha. Yang pertama yang harus diurus apa? Mengenai perizinan usahanya mengenai perizinan usahanya. Nah, macam-macam perizinan usaha itu apa saja? Ada banyak macam perizinan usaha Sambil boleh kamu buka bukumu macam-macam perizinan usaha. Nah, di sini ada yang disebut dengan SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Ada yang disebut dengan SITU, surat izin tempat usaha. NPWP, nomor pokok wajib pajak. Kemudian NRP, nomor register pokok perusahaan nomor register pokok perusahaan. Kemudian ada NRB, nomor rekening bank. Ada yang disebut dengan istilah AMDAL AMDAL ini adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi suatu perusahaan kalau didirikan pada suatu tempat tertentu harus ada AMDAL-nya. Ada analisis yang menyatakan mengenai dampak lingkungan bagi lingkungan setempat Ada IMB. Ini mungkin kamu sudah sering dengar IMB itu adalah izin mendirikan bangunan. Dan ada yang disebut dengan akta pendirian perusahaan dari notaris Notaris.
Oke. Kalau kamu perhatikan bukumu, ya, SIUP yang pertama tadi, macam-macam perizinan usaha, SIUP yang pertama. Ya, kalau ini kita lihat. Ya, ini. SIUP. Ini. Ya. Surat izin usaha perdagangan. Itu dibagi lagi, ada macam-macamnya. Ada yang disebut dengan SIUP kecil, ada SIUP menengah, ada SIUP besar. Ya. Nah, bagaimana proses pengurusannya? Nah, proses pengurusannya itu bisa kamu baca di bukumu, ya. Untuk bisa mendapatkan SIUP, ya harus pertama mengajukan surat permohonan. Terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan. Nah, jadi berdasarkan surat permohonan itulah akan diterbitkan, ya, berbagai jenis formulir dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan seperti akta pendirian perusahaan, fotokopi KTP, ya. Fotokopi KTP ini KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan dan lain-lain. Masih banyak lagi nanti syaratnya. Nah, itu bisa kamu baca nanti di bukumu. Kemudian ada kalau tidak ada surat-suratnya bisa dikenakan sanksi. Ada perusahaan didirikan tapi surat-suratnya nggak lengkap. Apabila ketahuan, maka ini nantinya akan diberikan sanksi. Ya, sanksinya ya tentunya bertingkat. Mulai dari pemberian surat peringatan, ya, kemudian pemberhentian sementara, dan selanjutnya bisa kepada pencabutan. Ya, pencabutan SIUP itu sendiri. Nah, itu mengenai SIUP. Kemudian mengenai surat izin tempat usaha, ya, mengenai surat izin tempat usaha. Surat izin tempat usaha itu adalah surat izin yang diberikan kepada perorangan atau perusahaan atau badan yang memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Itu dia, ya. Oke. Bagaimana ketentuan izin tempat usahanya? Ya, bagaimana ketentuannya? Ada dasar hukum yang menjadi tolok ukur pelaksanaan dari ketentuan izin tempat usaha itu. Nah, itu boleh kamu baca di bukumu. Demikian juga dengan persyaratannya seperti apa, ya? Persyaratan, kemudian biaya yang dibutuhkan, sanksi-sanksinya, ya, sanksinya. Jadi kalau melakukan suatu tindakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi. Itu dia, ya. Kemudian nomor pokok wajib pajak, ya. Apa itu nomor pokok wajib pajak? Nomor pokok wajib pajak ini adalah nomor yang diterbitkan untuk wajib pajak, ya, sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi kalau seseorang mendirikan perusahaan, maka dia harus punya nomor pokok wajib pajak. Kenapa? Karena dia harus memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan membayar pajak, ya. Itu. Kemudian apa fungsinya? Yaitu tadi, ya, menjaga ketertiban pembayaran dan pengawasan administrasi pajak. Karena pajak itu merupakan sumber pendapatan bagi negara, ya. Oke. Tarif pajaknya bagaimana? Nanti lebih jauh bisa kamu pelajari di bukumu. Oke, sampai di sini ya, sampai NPWP. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan sebelumnya mengenai nomor register pokok perusahaan dan sampai kepada akta pendirian. Terima kasih untuk perhatian anak-anak. Kamu lanjutkan pembelajaran mandiri. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.